Oke guys ya, setelah kita observasi pasca kematian massal itu, ini lagi hujan ya guys ya, tidak lama-lama ternyata ada yang tidak terduga oleh saya, yang mana moli ini gupnya sudah saya pisahkan. Jadi pas saat itu molinya itu bunting, ada juga yang kena sisik nanas atau bisa dikenal dropsy ya guys ya. Jadi saya setiap hari ketika saya beri pakan, saya harus amati dan ambil ketika ada moli yang kena sisik nanas atau dropsy ya guys ya, seperti itu. Kalau ini waktunya saya beri pakan sih guys. Sebelum saya tutup, kita beri pakan dulu ya guys ya. Oke guys ya, ini sudah saya beri pakan. Nanti kita tutup karena ini sudah mulai hujan tapi masih rintik-rintik ya guys ya. Nah, yang saat itu yang kena dropsy itu moli yang merah. Nah, merah-merah itu yang kena dropsy. Jadi perutnya gede tapi di perutnya itu bawahnya putih. Nah, itu yang kena dropsy guys. Jadi kalian perlu waspada pada moli yang bunting. Apakah bunting karena makan, bunting karena penyakit, nah seperti itu guys ya, atau bunting karena dia akan menetaskan telurnya, seperti itu. Ini saya tambahan aerator supaya dia ketika kondisi hujan seperti ini atau saya telat kuras, dia masih ada oksigen di dalam air ini guys. Tapi tetap saja saya bakal kuras ketika airnya sudah keruh. Yang penting itu tadi guys, hindarkan moli yang sehat dengan yang kena penyakit, bahaya karena dropsy itu akan menular ke yang lainnya guys. Kita bakal tunjukkan moli yang kena dropsy tapi sekarang sudah meninggal ya guys ya, tewas. Kita ke farm yang tidak kena hujan ya guys ya. Kondisi hujan ini kita tutup seperti ini. Kalau sudah hujannya reda, udah nggak hujan, kita buka lagi. Nah ini ya guys ya, moli yang kena dropsy seperti itu. Ini dia sudah mati nih guys ya, udah mati. Ini moli merah yang perutnya besar, memang dia makan tapi tidak kena dropsy. Nah ini juga sama, kita perlihatkan ya. Tuh, kalau aman itu seperti itu, perutnya itu stabil ya guys ya, stabil. Nanti kita kembalikan lagi ke kolam besarnya. Nah seperti itu guys ya. Kalau yang ini juga sama. Jadi kita harus perhatikan moli yang bunting-bunting ini guys. Nah kalau ini aman ya guys ya, aman ya, tuh aman. Nah perutnya besar tapi wajar gitu loh, tuh. Kalau yang ini dia mati tapi dia kena dropsy, tuh kan, kena dropsy kan dia. Nah tidak hanya cupang saja, karena saya pelihara cupang itu dropsy di cupang. Ternyata moli juga kena seperti ini. Nah, ini moli saya yang kena dropsy guys. Mungkin pasca kematian massal yang kedua itu bisa jadi dropsy ya guys ya, dropsy yang sudah menyebar tapi tidak saya ketahui. Jadi sudah 2 kali guys kematian massal itu. Yang pertama itu juga sama, cuma tidak saya observasi mati karena apa, atau karena tumbuhan ganggang itu yang terlalu banyak, atau penyakit seperti ini. Jadi penyakit seperti ini juga menular ya guys ya ke yang lain. Ini saya taruh ini hari Rabu tapi saya shoot hari Minggu ya guys ya, telat banget. Dan juga matinya ini sudah hari Jumat, jadi telat 3 hari. Rabu saya pindahkan ke sini,
saya beri makan memang awal masih mau dia, Rabu Kamis masih mau, Kamis malam itu sudah nggak mau tuh ya. Kamis malam dia sudah nggak mau makan, Jumat pagi sudah mati. Seperti itu ya guys ya, udah mati dia. Oke. Kalau ini alhamdulillah masih mau dan sehat ya guys ya, sehat. Nah, jadi kalian harus perhatikan ketika memelihara moli, apakah perutnya besar atau bunting karena akan menetaskan telurnya, atau makannya hebat tapi dia pencernaannya berpenyakit, seperti itu. Kalau saya rasa ini molinya kena dropsy itu karena virus atau bakteri guys ya, pada pencernaannya. Jadi seperti pencernaannya itu sudah kena kanker gitu ya pencernaannya, sehingga ketika dia makan otomatis dia tidak bisa mencerna makanannya dengan baik gitu ya, terutama pada ususnya itu. Jadi sudah kena kanker usus lah, seperti itu, sehingga dia kena itu kalau saya sih. Makannya hebat itu, makannya hebat tapi pencernaannya sudah berpenyakit, otomatis ya tewas. Itu kita sendirikan supaya tidak menular ke yang lain. Kalau menular itu bahaya, mati karena stres melihat teman-temannya mati gitu ya guys ya. Dan juga jangan terlalu banyak tumbuhan sih, itu tumbuhan, supaya tidak berebut oksigennya guys di dalam air. Airnya sudah, saya tidak pakai penyaring kotoran ya, saya hanya menggunakan aerator itu saja. Kalau ada penyaring kotoran malah lebih baik, yang disarankan seperti itu guys. Itu ya guys ya, pasca observasi saya saat moli saya terdampak kematian massal kemarin. Itu yang fase kedua guys ya. Cukup sekian guys ya dari saya. Kalian harus perhatikan jika memelihara moli pas kondisi bunting ya. Itu saja pesan dari saya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye bye.